Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Majid Muhammad Malik Alfat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai multiplexing. Ini dia, apa sih itu multiplexing? Multiplexing itu merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh sistem komunikasi untuk mengirim beberapa sinyal secara bersamaan melalui satu media transmisi. Materi ini tuh mungkin sangat penting. Kenapa? Karena menjadi dasar berbagai teknologi komunikasi seperti telepon, kemudian radio dan juga internet provider. Nah, di sini sebelum saya akan menjelaskan mengenai multiplexing, coba kalian bayangin terlebih dahulu. Ada nih beberapa orang itu ingin berbicara dengan kita secara bersamaan. Itu jika mereka berbicaranya itu dalam waktu yang sama, itu suaranya mereka itu mungkin akan terdengar kita itu tidak mudah untuk didengar atau mungkin bisa dibilang tidak mudah dipahami. Nah, di sini itu multiplexing itu bagaimana caranya sinyal yang dapat berbeda-beda itu bisa diterjemahkan dengan mudah melalui satu media transmisi saja. Di sini ada jenis-jenis multiplexing yang dimana ada dua jenis multiplexing yang saya akan jelaskan, yaitu frequency division multiplexing dan juga time division multiplexing. Di sini FDM itu sesuai namanya frequency division multiplexing, yang dimana sinyal yang akan dikirim dan kemudian diterima itu dikirim melalui rentan berbeda frekuensi, yang dimana di sini contohnya ya ada 3 sinyal, yang dimana sinyal satu itu sinyal spektrum yang berbentuk segitiga seperti ini, kemudian ada yang bentuk setengah lingkaran dan juga ada yang bentuk gunung segitiga ini. Di sini sinyal pertama dia akan masuk melalui mixer. Nah, di sini frekuensi carrier-nya itu berbeda-beda. Misal carrier satu itu frekuensinya di rentan 100 Hz mungkin. Kemudian yang sinyal kedua dia masuk ke mixer juga, tetapi carrier-nya dia itu harus berbeda dari sinyal sebelumnya. Misal 200 Hz. Nah, yang ketiga juga itu harus sama, yang dimana sinyal carrier yang ketiganya itu harus berbeda, yaitu misal saya beri 500 Hz. Nah, sinyal-sinyal ketiga ini dia akan masuk melalui adder. Nah, adder ini itu agar bisa membungkus semua sinyalnya itu menjadi satu, kemudian dikirim melalui satu kabel saja. Nah, isi channelnya ini itu terdiri dari 3 sinyal ini. Nah, ini terdiri dari 3 sinyal ini. Kemudian yang penerimanya itu akan diberi bandpass filter, yang dimana bandpass filter ini untuk menentukan cut off-nya dari setiap carrier frekuensi 3 sinyal ini. Jadi bandpass filter ini untuk cut off-nya itu harus menerima sinyal dari 100 Hz, yang kedua juga 200, dan yang ketiga itu 500. Nah, kemudian dia akan masuk ke mixer, kemudian ini mixer juga, semuanya masuk mixer, dan juga yang terakhir dia akan diberi low pass filter, yang dimana low pass filter ini akan seolah-olah menampilkan output sesuai dari input yang dikirimkan. Jadi output dari sinyal satu ini harus sesuai dari inputan yang berada di input sinyal tersebut. Kemudian di sini yang kedua ada time division multiplexing. Nah, time division multiplexing ini itu mungkin akan agak sedikit berbeda dengan frekuensi division multiplexing, yang dimana TDM ini dia bekerja melalui waktu, rentan waktu. Jadi
time division ini dia mengirim, misal contoh ini 3 sinyal itu dikirim dalam jeda waktu yang berbeda-beda. Nah ini misal sinyal 1 dia akan dikirim di waktu sekian, misal waktu 1, kemudian yang sinyal kedua dia akan dikirim ke dalam rentan waktu kedua, kemudian yang sinyal ketiga akan dikirim dalam rentan waktu yang selanjutnya juga. Namun kekurangannya ini TDM ini tuh memiliki kekurangan, dia memiliki delay. Nah ini yang salah satu menjadi kekurangan dari sinyal TDM ini. Jadi mungkin itu dari penjelasan mengenai multiplexing FDM dan juga TDM. Kesimpulannya yang dapat kita ambil itu FDM dia salah satu teknik penggabungan sinyal berdasarkan frekuensi yang dikirim melalui satu media transmisi. Kemudian yang TDM dia salah satu teknik penggabungan sinyal dan dikirim melalui waktu yang berbeda-beda. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait multiplexing. Mungkin penjelasan kali ini semoga kalian bisa memahami apa yang saya sudah jelaskan tadi sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin penjelasan yang selanjutnya terkait lebih dalam mengenai konsep-konsep dan juga dari FDM dan TDM-nya sendiri. Sekian dari saya, Majid Muhammad Manik Alfa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.